Kita berada di gurun Black Rock, Nevada. Mobil tercepat di dunia diuji di sini. Lihat titik kecil di kejauhan itu? Nah, itu dia. Tapi mobil itu mendekat sangat cepat, lalu lewat dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, kita baru mendengar suaranya. Wow! Yap, mobil ini melaju lebih cepat dari kecepatan suara. Jadi, kita melihatnya dulu, lalu baru bisa mendengar suaranya mendekat. Sekarang, kita pergi ke garasinya dan lihat lebih dekat keajaiban teknologi ini. Namanya Bloodhound LSR. Ini sih nggak bisa dibilang mobil atau roket ya. Benda ini dirakit hanya untuk memecahkan rekor kecepatan yang ada dan menjadi mobil pertama yang mencapai 1.600 km per jam. Bodinya panjang, sepanjang 12,8 meter dari ujung ke ujung dan lebarnya 2,5 meter. Jadi ukurannya hampir sama dengan bus sekolah. Tapi bus sekolah tidak punya detail terpenting di sini, mesin jet. Malah beberapa mesin jet. Mesin jet pertama memberi akselerasi sekitar 1.050 km per jam. Tapi untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi, roket hibrida ditambahkan. Dua jet ini menghabiskan banyak bensin setiap detik. Dan untuk memastikan suplainya, ada satu mesin lagi. Jaguar V8 Supercharged digunakan untuk mendorong roket. Tapi para perancang berencana menggantinya dengan motor listrik nantinya. Bentuk panjang yang menyempit di depan kendaraan ini dibuat dengan mempertimbangkan masalah aerodinamis saat mobil melaju pada kecepatan secepat itu. Kenyataannya, semakin cepat kamu melaju, semakin besar pula resistansi udaranya. Saat mengelilingi kota sehari-hari, kamu mungkin tidak merasakannya. Tapi kalau kamu mengulurkan tangan keluar jendela di jalan tol, kamu akan merasa seolah-olah udara mengental, seperti krim. Jadi, saat merancang kendaraan ini, para teknisi menggunakan teknologi pesawat. Kelihatan sih dari penampilan Bloodhound LSR yang mirip sekali dengan pesawat antariksa. Satu lagi detail yang dipinjam mobil ini dari pesawat adalah rodanya. Untuk pengujian kecepatan rendah, 4 ban asli dari pesawat Inggris Electric Lightning digunakan. Tapi untuk pengujian kecepatan tinggi di Afrika Selatan pada tahun 2019, ban itu diganti dengan roda dari campuran logam kuat dengan lebar 90 cm. Masing-masingnya berbobot lebih dari 95 kg. Roda ini harus mampu menahan kecepatan 10.000 rpm. Pada kecepatan ini, roda mengalami gaya yang luar biasa dan bannya kelebihan beban sebesar 50.000 gravitasi. Kokpit Bloodhound LSR mirip dengan pesawat atau mobil Formula 1. Kemudi dan puluhan tombolnya sama. Ada juga beberapa layar untuk mencatat performa sistem mobil. Sayang, kenyamanan terpaksa dihilangkan. AC dan sistem musik harus disingkirkan agar mobil memiliki bobot seringan mungkin. Tapi terlepas dari semua usaha itu, mobil tersebut masih berbobot sekitar 6 ton. Ini karena mesin jet dan tangki bensin yang sangat berat. Tapi jika kita bandingkan Bloodhound dengan bus sekolah lagi, bobot mobil itu hampir 2 kali lebih ringan. Cuma 6 ton versus 11 ton. Ini Andy Green. Dia pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris dan memegang rekor kecepatan saat ini. Dia juga orang pertama yang memecahkan hambatan suara di darat. Pada 15 Oktober 1997, dia mengendarai Trust SSC. Trust SSC mirip dengan Bloodhound LSR, tapi dengan 2 mesin turbofan, seperti pesawat American Douglas F-4 Phantom. Mesin itu memiliki total 110.000 daya kuda. Dan mesin itu mengonsumsi hampir 18 liter bahan bakar per detik. Pada saat itu, Andy Green bisa melaju sampai 1.228 km per jam dalam waktu 30 detik. Saat melintasi hambatan suara, mobil itu menghasilkan dentuman sonik. Tapi kali ini, targetnya adalah 1.600 km per jam. Andy memakai kostumnya dan duduk di kursi kemudi. Ada garis lurus beberapa puluh kilometer di hadapannya. Tim memulai hitungan mundur, seperti saat meluncurkan roket luar angkasa. Jantung semua teknisi, perancang, dan terutama sang pilot berdebar kencang. Hitungan mundur berakhir, tancap gas. Bloodhound melaju. Selama akselerasi, Andy Green mengalami kelebihan beban yang sama seperti dirasakan astronot saat peluncuran roket. Awan debu besar terangkat di belakang mobil. Speedometer bergerak ke kanan dalam waktu kurang dari setengah menit. Bloodhound menembus hambatan suara. Kita mendengar dentuman sonik yang memekakan telinga lagi. Suhu di dalam mesin pada saat ini mencapai 3.000 derajat Celcius. Suhu ini 2 kali lipat jika dibandingkan suhu di dalam gunung berapi. Roda berputar pada 10.200 rpm.
Sang pilot sangat berkonsentrasi. 1 detik lagi, dan rekor kecepatan pun akan terpecahkan. 1.500 km per jam, 1.550, 1.590, dan 1.600 km per jam. Andy Green berhasil melakukan tugasnya, tapi itu baru setengah trek. Sekarang, dia mulai mengerem. Dia menutup katup gas. Dengan begitu, aliran udara terhalang masuk ke mesin, dan mobil mulai merasakan resistansi aerodinamis yang sangat kuat. Di waktu yang sama, sang pilot merasa kelebihan beban yang sama seperti saat melakukan jungkir balik di pesawat. Kecepatan berkurang sampai ke kecepatan suara, dan waktunya pengereman aerodinamis. Dengan sayap dan spoiler, mobil menghasilkan ketahanan udara lebih besar, dan kecepatan terus berkurang. Saat kecepatan mencapai 960 km per jam, parasut rem terbuka 640 km per jam. Pada titik ini, parasut kedua dilepaskan jika pengereman tidak cukup cepat. Ketika kecepatan turun ke 400 km per jam, waktunya menginjak rem cakram. Saat mengerem, cakramnya sangat panas sampai warnanya semerah logam membara di bengkel pandai besi. Dan disinilah perhentian terakhir. Andy Green mencetak rekor dunia baru untuk kecepatan di darat sebesar 1.600 km per jam. Tim bergegas memberinya selamat, emosi meluap, bertahun-tahun kerja terbayarkan. Hey, waktunya berfoto dengan seluruh tim dan mobil. Sempurna. Meskipun proyek ini menghabiskan banyak uang dan waktu, mobil ini tidak bisa dipakai untuk sehari-hari. Bahkan Bloodhound LSR tidak bisa digunakan di jalanan sungguhan. Dalam hal ukuran, mobil ini memang seperti bus, tapi mesinnya, ya, kalau si sopir menginjak pedal gas di lampu lalu lintas, mobil di belakangnya bakalan jadi kebab. Selain itu, mobil itu akan mengeluarkan raungan kayak pesawat jet. Kita nggak mau jalanan berubah jadi landasan pacu kan? Tapi pada kecepatan ini, kamu bisa pergi dari New York ke Los Angeles cuma dalam 2,5 jam. Kalau pakai pesawat, perjalanan itu memakan waktu 5,5 jam. Yuk, lihat rekor kecepatan yang bisa dicapai orang biasa dengan mobil. Ini SSC Tuatara. Dan ini adalah mobil tercepat di dunia untuk saat ini. Mobil ini memiliki 1.750 daya kuda dan memegang gelar mobil tercepat diikuti Bugatti dan Koenigsegg. Rekor ini dicetak di jalan yang ditutup di dekat Las Vegas, Nevada. Pengemudinya menginjak gas sampai kandas dan tidak melepaskannya sampai mencapai kecepatan luar biasa 532 km per jam. Itu setengahnya kecepatan jelajah pesawat penumpang loh, di jalan biasa pula. Dan mobil ini jauh lebih nyaman daripada Bloodhound LSR. Mobil keren ini punya AC, sistem musik, dan tempat duduk untuk penumpang. Produsen belum mengumumkan harga monster ini, tapi diperkirakan sekitar 27 miliar rupiah. Perjalanan cepat tetap menjadi keuntungan para orang kaya, tapi itu bukan dengan mobil termahal di dunia. Gelar ini dipegang oleh Bugatti La Voiture Noire dengan harga mencapai 267 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, harga pesawat pribadi yang bisa melintasi benua saja mulai dari 43 miliar rupiah. Jadi, kamu bisa beli 6 pesawat? Hehe, makasih.